Imam An-Nawawi. Saya pengen cerita dulu terkait luar biasanya Imam An-Nawawi. Jadi Imam Nawawi ini beliau dari kalangan mazhab Syafi'i, salah seorang ulama hadis, ya, ahli hadis. Ini termasuk kitab hadis yang sedikit ya Bu ya, yang kalau kita belajar itu masih di tingkatan awal lah, untuk pengawal gitu ya. Untuk perdana itu boleh belajar Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin. Nanti ada 6 kitab hadis yang besar, Kutubus Sittah. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Abi Daud, ada Sunan At-Tirmizi, ada Sunan An-Nasai, ada Sunan Ibnu Majah. Ini yang disebut dengan Kutubus Sittah. 6 kitab hadis yang besar-besar. Apa makna sunan? Sunan itu berasal dari kata sunnah. Kalau sunnah itu satu perkara, tapi kalau sunan itu banyak perkara sunnah. Jadi sunnah Abi Daud, ya. Ini yang disebut dengan hadis-hadis yang dikumpulkan dalam kitab Sunan Abi Daud, At-Tirmizi, An-Nasai dan lain sebagainya. Kita belum nyampe Sahih Bukhari. Jadi bagi orang yang belajar hadis pertama kali, jangan langsung saya mah nggak mau Riyadhus Shalihin, saya nggak mau Arba'in Nawawi. Apa emang yang mau dipelajari Bu? Saya langsung belajar Sahih Bukhari. Wah, itu udah tingkatannya paling tinggi, paling atas gitu ya. Jadi belajar dulu kita dari yang terkecil. Nah, ini yang paling diringkas banyak oleh Imam An-Nawawi adalah kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Artinya Riyadhus Shalihin ini, riyad maknanya taman. Ibu jalan-jalan ke Saudi ada kota Riyadh. Riyadh itu artinya taman. Riyadhus Shalihin taman orang-orang solih. Riyadh itu satu akar kata dengan kata raudhah, taman. Raudhah min riyadil jannah. Jadi kalau raudhah itu isim mufradnya, tapi kalau riyad isim jamaknya. Riyadh taman-taman surga, riyadul jannah, taman-taman orang-orang solih. Gitu ya Bu ya. Min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadhus Shalihin ini adalah kumpulan hadis dari perkataan Sayyidil Mursalin, seorang hamba yang sangat mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam An-Nawawi kurang lebih menyelesaikan kitab ini, kalau kita baca di muqaddimah kitabnya, kurang lebih 6 tahun menyelesaikan kitab Riyadhus Shalihin. 6 tahun. Dan selama 48 tahun sudah banyak karya atau kitab yang dihasilkan. Maka kita bisa bilang Imam Nawawi ini umurnya pendek, amalnya banyak. Karena manusia itu ada beberapa tipe ketika dia hidup. Satu, ada manusia yang umurnya pendek, amalnya banyak. Siapa? Nih, Imam An-Nawawi. Usianya cuma sampai 48 tahun, tapi hasil karyanya kurang lebih ada ratusan. Selanjutnya ada Imam Asy-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu usianya pun cuma sekitar 40 tahunan Bu, muda meninggalnya. Tapi karya yang dihasilkan dan kepopuleran nama serta keilmuan beliau itu sampai dipakai hingga saat ini. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, itu tipe manusia yang hidup pertama, usianya pendek, amalnya banyak. Banyak yang ditinggalin nih karya-karya kebaikannya. Ada yang kedua, tipe manusia atau tipe makhluk Allah. Kita sebutnya makhluk Allah karena makhluk Allah itu bukan cuma manusia, ada jin, ada manusia, ada binatang, ada malaikat, ya. Yang kedua, ada makhluk Allah yang umurnya panjang, amalnya pendek. Umurnya panjang, amalnya pendek. Siapa dia? Iblis laknatullah alaihi. Iblis itu gak ada limit batas usianya Bu. Iblis nanti wafatnya itu pas hari kiamat. Karena beliau pernah berjanji meminta kepada Allah, ya Allah saya gak apa-apa diusir dari syurgamu. Tadinya iblis tinggal di syurga. Gara-gara gak mau sujud sama Adam, iblis diturunkan dari syurga, dikeluarkan oleh Allah. Dendam iblis, tapi beliau bilang kepada Allah, ya Allah saya masih menganggap engkau Tuhan, tolong kabulkan satu permintaan saya. Apa permintaan iblis? Dia ingin dipanjangkan umurnya ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan.
Jadi kalau manusia ada limit usianya, apalagi umatnya Rasulullah SAW kurang lebih usianya itu 63 tahun. Di sini ada yang sudah 63 tahun? Yang udah lewat ada? Berarti dapat bonus dari Allah. Kurang lebih rata-rata usia umat Nabi 63 tahun. Ada ibu-ibu yang lagi mikir nih, aduh, saya 62 tahun 11 bulan. Kurang lebih sebulan lagi nih katanya. Itu cuman sekitaran ya usia umat Nabi, tapi ada yang dikasih bonus, ada yang kurang dari itu. Umurnya panjang, amalnya pendek. Iblis selama hidupnya tidak ada kebaikan, yang dia lakukan adalah menggoda manusia, nyari teman siapa nanti yang kira-kira nemenin di neraka. Makanya iblis atau setan itu nggak pernah berhenti godain kita, Bu. Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya sama muridnya, wahai Syekh, bisa nggak kita tuh istirahat dari godaan setan? Bisa nggak setan libur dulu gitu gangguin kita? Kata Imam Hasan Al-Basri mengatakan, launama lawajatna roha. Kalau setan bisa tidur, libur, mengganggu kita, tentu kita juga lebih have fun, enjoy, bisa istirahat tanpa takut digoda sama setan. Nyatanya setan tidak ada satu detik pun dia meninggalkan kita untuk digoda. Jadi setiap waktu digoda, ibu-ibu lagi ngaji nih digoda, matanya dikipasin sama setan. Makanya dari tadi nggak tahu khusyuk apa ngantuk ya, dikipasin setan. Duduk juga dari tadi nggak bisa diem ya, ada yang sila, ada yang lonjor. Sudah berapa kali berubah posisi kakinya, ditaruh duri sama setan di bawah tempat duduknya. Hatinya dibisikkan lagi, digoncangkan lagi sama setan, udah nggak usah datang ngaji ke Masjid At-Taqwa. Kenapa? Enakan juga di rumah nonton drakor, enakan juga nonton Netflix di rumah, nonton sinetron. Udah nggak usah berangkat ngaji. Setan lagi yang bisikin. Artinya tidak ada satu detik pun setan lalai menggoda manusia, karena itu kerjaannya memang. Sampai yaum yub'atsun, sampai hari kebangkitan nanti, itu setan baru dimati, baru dihancur juga. Jadi panjang umurnya, pendek amalnya, sedikit amalnya. Yang pertama, pendek umurnya, banyak amalnya. Yang kedua, panjang umurnya atau sedikit amalnya. Ada yang ketiga, panjang umurnya, banyak amalnya. Nih, kita pengennya begitu semua nih. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang demikian? Ada salah seorang ulama namanya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Al-Ghazali termasuk yang usianya pendek ya Bu ya, tapi karyanya tuh banyak tuh. Imam Jalaluddin As-Suyuti itu usianya panjang, karyanya juga banyak. Kemudian kita juga punya ulama asli Banten namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka bedakan antara Imam Nawawi dengan Syekh Nawawi. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani orang Indonesia, orang Banten. Tapi kalau Imam An-Nawawi, beliau orang Syam, Damaskus sana. Ya Bu ya, orang Arab. Tapi kalau Syekh Nawawi Al-Bantani orang Indonesia. Syekh Nawawi Al-Bantani salah seorang ulama Indonesia yang masyhur, terkenal, karya kitabnya juga banyak. Beliau wafatnya di Mekah, di Ma'lah, kuburan beliau tuh ya. Jadi kalau ada orang meninggal di Mekah, dimakaminnya di Ma'lah. Kalau ada yang meninggal di Madinah lagi umroh ataupun haji, dimakaminnya di Baqi, pemakaman Baqi, tempat para ummahatul mukminin, para istrinya Rasulullah. Ini beliau itu Syekh Nawawi Al-Bantani usianya panjang Bu. Dan kitabnya juga banyak, karyanya itu banyak dipelajari di pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Jadi ada orang yang umurnya panjang, amalnya banyak, entah sedekahnya, sholatnya, tahajudnya, zikirnya, baca Qur'annya, plus dikasih usia panjang. Saya rasa ini adalah harapan kita semua, pengen panjang umur, amalnya banyak. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada model makhluk Allah yang dikasih, yang masuk dalam golongan yang keempat nih. Orang yang umurnya pendek, amalnya sedikit. Siapa yang begitu? Rata-rata kita kebanyakan begitu.
Umurnya cuma 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sedikit umurnya, plus amalnya juga sedikit. Ada nenek-nenek usia 50 tahun suruh ngaji, antar aja dah, masih 50 tahun, belum 60. Yang 60 tahun disuruh ngaji, entar aja deh, masih panjang umur saya, belum 70. Dan lain sebagainya. Insya Allah kalau orang-orang Pamulang Estate nih ahli ilmu semua ya Bu ya, masa tuanya dihabiskan untuk ngaji. Ibu-ibu yang hadir juga nggak tua sih sebenarnya, kalau dilihat-lihat masih usia 17 tahun ke bawah. Insya Allah semangatnya masih anak muda semua ya Bu ya. Mudah-mudahan insya Allah banyak ilmu manfaat yang kita dapatkan. Ya, Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau termasuk orang yang usianya pendek tapi amalnya banyak dan hasil karya yang ditinggalkan juga banyak, masuk dalam golongan tersebut. Selama hidupnya para ulama mengkisahkan Syekh Nawawi ini orang yang sangat waro. Imam Nawawi, maaf, kalau Syekh Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi ini orang yang sangat waro. Waro itu apa? Menjaga diri untuk tidak memakan hal-hal yang haram atau menggunakan hal-hal yang masih syubhat dan haram. Bagaimana bentuk waronya Imam An-Nawawi? Nah, Imam An-Nawawi itu dikisahkan la ta'kulu fawaqih fi Dimsyaq. Dia itu beliau itu nggak mau makan buah-buahan yang ada di kota Damaskus. Nggak mau beliau makan. Kalau ditanya dari mana buah ini, Damaskus, oh beliau nggak mau makan. Kenapa? Karena tanah-tanah di Damaskus sana kebanyakan adalah tanah-tanah wakaf. Beliau khawatir kalau itu tanah wakaf kemudian tumbuh buah dan itu bukan haknya untuk dimakan, karena berdiri di tanah-tanah wakaf. Gitu. Jadi takut untuk dimakan. Itu baru tanah wakaf. Kalau kita jangankan tanah wakaf, pohon mangga punya tetangga, mangganya mau jatuh ke halaman kita, diambil apa enggak? Masya Allah, ini ada satu sahabat Nabi, saya lupa siapa namanya. Jadi ada salah satu sahabat Nabi, beliau ini orang yang sangat miskin sekali, orang yang sangat miskin sekali. Ketika selepas sholat subuh berjamaah, ini sahabat Nabi ini pulang duluan sebelum Nabi kelar doa. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Biasanya zikir lo tuh, Allahumma antas salam, minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fa'ina rabbana bis salam, ilahi ya, ilahi rabbi anta maulana, subhanallah, 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 alhamdulillah. Zikir ya, habis itu doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin ila akhir. Nabi tuh belum kelar doa. Ini sahabat Nabi udah ngicir keluar pintu masjid, pulang ke rumah. Dilihatin sama Nabi berkali-kali. Keesokan harinya ditanya sama Nabi, "Wahai sahabatku, kenapa kok aku belum doa? Setiap selepas sholat subuh engkau langsung pulang keluar dari masjid. Kenapa nggak nunggu doa dulu kelar?" Apa dia bilang? Wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya saya nggak mau cerita. Ini aib keluarga saya. Tapi karena engkau bertanya, aku jawab deh wahai Nabi. Aku nih sama keluarga aku nih miskinnya bukan main. Kami punya anak-anak kecil di rumah wahai Nabi, yang dari malam mereka kelaparan sampai menangis hingga tertidur. Saking kami nggak punya persediaan apapun untuk dikasih kepada anak-anak kami. Ketika pagi hari yang namanya anak kecil kelaparan bangun nangis. Dan saya punya tetangga seorang Yahudi, dia bukan Muslim ya, orang Yahudi, yang dia di tamannya itu punya pohon kurma yang buahnya lebat, manis, enak. Pohonnya itu tangkai-tangkainya ngejuntai ke halaman rumah saya. Tiap pagi kurma-kurma itu jatuh di halaman rumah saya. Anak saya yang kelaparan, yang nangis, ya Rasul, ketika pagi hari ngelihat kurma itu berserakan, mereka langsung ambil, dimakan sampai habis. Itulah kenapa saya buru-buru pulang sama istri saya, khawatir kalau kita belum pulang mereka ngambilin kurma yang bukan hak mereka, padahal itu punya tetangga. Makanya saya buru-buru nahan mereka biar nggak ngambilin tuh kurma. Karena kurma yang jatuh, kata tetangga saya, kudu dikumpulin, dibalikin lagi sama orang Yahudi tersebut. Kalau kita
Tadi jambu orang, mangga orang jatuh. Udah jatuh ini ke halaman kita, nggak usah dibalikin. Udah kitanya mengambil hak yang bukan milik kita, nggak izin dulu. Plus tetangganya bakhil, meregehese. Bu, ada mangga nggak yang jatuh? Balikin ya bu ya. Masya Allah. Ini kayak si Yahudi di samping sahabat Nabi. Maka kata Nabi SAW bilang begini sama sahabatnya, antarkan aku ke rumahmu dan rumah tetanggamu. Ikut. Ketika sampai di rumah tetangganya, kata Nabi SAW berkata kepada tetangganya, wahai fulan, apakah engkau benar pemilik pohon kurma ini yang sangat lebat buahnya? Betul. Kalau gitu, izinkan pohon kurma ini aku beli, kata Nabi, buahnya. Oh, nggak bisa, nggak dijual. Ini kurma yang langka di Madinah. Ini cuma buat konsumsi kami sekeluarga. Kalau gitu mohon, kata Nabi, tolong ridhoi kurmamu yang jatuh di halaman tetanggamu untuk dimakan, karena mereka orang miskin. Oh, nggak boleh. Enak aja, saya yang nanam udah lebat jatuh, dia yang makan katanya. Pokoknya dibalikin. Datang Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ketika Abu Bakar As-Siddiq datang, beliau bilang sama Nabi, wahai Nabi, aku akan membeli pohon kurma ini untuk sahabat kita. Dia bilang sama yang punya kurma, wahai Tuan, berapa kira-kira pohon kurma ini akan kau jual? Aku beli, kata Abu Bakar. Oh maaf, saya tidak jual karena pohon kurma ini langka. Kalaupun saya jual, akan saya jual dengan harga yang sangat tinggi. Kata Abu Bakar As-Siddiq, berapa? Saya akan beli. Maka dijuallah dengan harga berkali-kali lipat daripada harga pohon kurma yang biasanya dibeli. Sudah jadi miliknya. Kemudian si Yahudi ini pulang, masuk ke dalam rumah, ditanya sama istrinya. Bahasa kitanya kalau orang Pamulang begini, bang, itu pohon dijual bang, depan rumah. Lah masa depan rumah kita tapi punya orang itu bang pohon? Bagaimana ceritanya gitu ya? Akhirnya kata suaminya bilang, enggak, saya cuma ngakalin tuh si Muhammad dengan para sahabatnya. Yang namanya pohon ya pohon saya di halaman rumah saya. Yang penting kita udah dapat duitnya nih dari Abu Bakar, udah dibeliin. Tetap itu hak milik kita, saya cuma nipu mereka. Ketika malam hari si Yahudi ini bermimpi pohon kurmanya hilang dari halamannya. Ketakutan dia bangun, dia panggil istrinya, yuk lari ke halaman. Begitu dia lihat di halaman, ternyata kurma pohonnya semua sudah hilang. Dan memang tidak ada asar atau bekas halamannya itu pernah ada pohon kurma, kayak gak pernah ada apa-apa. Masya Allah tuh, Allah yang mindahin. Ya, dia berpikir, apa Abu Bakar yang mindahi? Masa ia dalam waktu berapa jam bisa pindah? Atau si fulan dan lain sebagainya, sampai gak ada bekasnya, rapi kayak gak pernah ada bekas. Itu ada pohon di situ. Masya Allah. Tuh, ya dia mencoba menipu Allah, tapi Allah menolong hambanya. Ya, ini hati-hati. Pelajaran buat kita, jangan sampai kita jadi orang yang bakhil kayak si Yahudi tadi. Kita punya pohon, udah jatuh ke rumah tetangga, ikhlasin bu, ikhlas apa enggak? Ya udah rezeki dia ada tuh manggahnya, rezeki dia ada tuh jambunya. Pun kalau kita jadi orang yang kedapatan buah-buahan tetangga jatuh ke halaman kita, jadilah manusia yang waro, minta izin dulu sama yang punya, sama tetangga, bu izin, ini mangga ibu 3 biji jatuh, masih bagus ya, kalau saya makan boleh apa enggak? Kata yang punya enggak boleh ya balikin, kata yang punya silahkan makan, baru kita makan. Itu sifat waro. Imam Nawawi hati-hati, karena beliau bilang kalau aku makan buah-buahan yang belum jelas halal haramnya, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, yang tengah-tengah antara halal haram namanya syubhat. Ini aku nggak mau nih, ini masuknya kategori syubhat atau haram. Karena kalau aku makan yang haram, kata Imam An-Nawawi, aku khawatir rusak hatiku, pribadiku, amal ibadahku. Yang kedua hilang hafalanku. Kalau para ulama tuh nggak mau bu, mereka punya sifat waro. Kenapa? Takut hafalannya hilang. Dulu Imam Syafi'i, kalau ibu pernah ziarah ke makam Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu makamnya ada di Kairo, daerah Sayyidah Aisyah di Mesir. Mudah-mudahan lain waktu bisa kita bareng-bareng ziarah ke sana ya bu ya, insyaallah. Jadi Imam Nawawi makamnya, kalau mau ke arah makam Imam Nawawi itu melewatin makam gurunya di Mesir, namanya Imam Waqi ya.
Dulu pas masih hidup Imam Waqi ini gurunya Imam Nawawi. Imam Nawawi pernah ngeluh, curhat sama gurunya. Syakautu ila Waqi. Itu dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Soal hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata Imam Nawawi, kata Imam Syafi'i, beliau pernah datang sama gurunya Imam Waqi. Wahai guruku, aku pengen curhat nih kok. Beberapa minggu ini, beberapa hari ini kok kayaknya banyak hafalanku yang hilang. Aku susah ngapal. Susah ngapal, kata Imam Syafi'i. Dan banyak yang hilang hafalannya. Kata Imam Waqi, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi memberi petuah kepadaku, kata Imam Syafi'i, untuk meninggalkan maksiat. Karena maksiat itu bisa menghilangkan hafalan. Itulah kenapa kalau para hafidhah, mereka yang hafal Quran 30 juz, nonton TV nggak mau, nonton film nggak mau, dengar lagu, musik ataupun apapun nggak mau. Kenapa? Takut hafalannya hilang. Film sekarang banyak yang memperlihatkan kemaksiatan. Lagu-lagu sekarang juga banyak yang mengarah kepada kemaksiatan. Ini kalau orang punya hafalan, dia warok, dia jaga sebaik mungkin. Ya. Ditanya sama Imam Waqi, ada nggak maksiat akhir-akhir ini yang pernah kau lakukan? Merenung Imam Syafi'i, kayaknya nggak ada deh, mulus-mulus aja. Oh, ternyata Imam Syafi'i ingat. Ada satu ketika, wahai guruku, ketika aku mau berangkat untuk taklim belajar, aku lewat rumah orang yang depannya ada halaman, ada pohon-pohonan. Karena tangannya iseng, dia cabut pohonnya, daunnya. Pernah nggak ibu? Lewat depan rumah orang, cabut daunnya. Ternyata itu yang disebut dengan maksiat. Ya Allah, kita jangankan daun orang, bunga orang kita petik, pandan orang kita petik. Kadang-kadang gak izin dulu, ya Allah, nauzubillah. Itu bentuk maksiat yang ternyata dapat menghilangkan hafalannya. Nah, ini yang dilakukan juga oleh Imam Nawawi. Beliau hati-hati untuk memakan makanan yang haram ataupun syubhat. Kenapa? Takut berpengaruh kepada hafalan dan pribadinya. Oleh karenanya ibu-ibu, halo ibu, kita harus aware, harus hati-hati betul, kita filter apa yang masuk ke perut kita. Halalkah, haramkah? Suami bawa martabak, bawa seblak, bawa basreng, begitu pulang tanya, bang ini halal atau haram? Nanti marah ustazah suaminya. Lah kalau suami yang soleh mah ditanya gitu nggak bakalan marah. Dia jawab, insya Allah mah apapun yang papa usahakan untuk anak istri semuanya halal. Ya. Jadi yang masuk ke perut kita harus yang halal. Begitupun yang masuk ke perut anak-anak kita juga harus perkara yang halal. Kenapa ada anak yang dia sudah besar jadi anak durhaka, sholat tidak mau, puasa sulit, diajak ngaji dia menentang, sama orang tua dia membangkang. Ada anak yang sampai bunuh orang tua gara-gara gak dibeliin iPhone, gak dibeliin motor. Ada anak yang sampai melukai orang tuanya gara-gara perkara kecil dan lain sebagainya. Bisa jadi ini jadi renungan buat kita. Mungkin pernah ada makanan haram atau sumber haram yang masuk ke perut anak-anak kita. Jadi kalau pengen anak itu soleh, kata para ulama, lihat apa yang masuk ke perut mereka. Pentingnya orang tua mengusahakan yang halal. Gimana gak durhaka, bapaknya tukang korupsi. Gimana gak durhaka, emaknya jadi rentenir. Gimana gak durhaka, bapak emaknya suka nyolong barang orang lain, dipakai buat makan keluarga dan lain sebagainya. Biar sedikit yang kita punya tapi halal masuk perut anak-anak kita, daripada banyak terlihat kaya tetapi ternyata mengambil hak orang lain. Na'udzubillah min zalik. Jadi itu salah satu kisah dari Imam An-Nawawi yang beliau itu sangat warok, ya, dan tidak mau sembarangan memasukkan